Selamat berjumpa kembali dengan saya Kurniawan Gumartono dalam perkuliahan Transducer dan Sensor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sensor proximity di sini nanti. Jadi sensor proximity nanti ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di situ adalah sensor jarak. Baik, di sini kita mulai ya sebagai pendahuluan. Jadi suatu komponen yang berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek tanpa kontak langsung. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya sebuah sensor, yaitu sensor proximity di sini. Kita bisa menggunakan ultrasonik ataupun inframerah, di situ infrared sebagai sensornya. Nah, kalau kita lihat pada penjelasan di bawah di sini, bagaimana proximity sensor atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai sensor jarak. Di sini adalah sebuah sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa adanya sentuhan fisik. Tentunya kita banyak melihat aplikasi ini di dunia nyata. Contoh misalkan ketika kita mau parkir mobil kita. Nah, di situ di belakang itu ada suatu sensor ultrasonik di sana. Jadi sensor ultrasonik ini digunakan untuk apa? Untuk mendeteksi bagian belakang mobil apakah dia sudah dekat dengan tembok ataupun halangan yang lain. Baik. Nah, bagaimana cara kerja dari sensor proximity di sini? Ini saya menggunakan contoh yaitu inframerah di sini. Jadi inframerah di sini ada transmitter dan ada receiver. Nah, dari sisi transmitter di sini nanti dia akan mengirimkan sinar inframerah. Kemudian ketika dia terkena sebuah objek, kemudian sinar ini akan dipantulkan, maka akan diterima oleh receiver di sini. Nah, jeda waktu ini nantilah yang akan digunakan untuk menghitung jarak antara alat satu dengan objek di sini. Nah, ini misalkan kalau kita punya robot ataupun mobil di situ. Nah, penggunaan dari proximity sensor ini saat ini sangat tren, terutama ketika kita akan mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai contoh di mana dia ditempatkan ditempatkan pada bagian alat untuk cuci tangan secara otomatis. Jadi keran itu tidak perlu disentuh oleh tangan, tetapi cukup kita mendekatkan tangan kita, maka akan dideteksi oleh sensor apakah itu inframerah atau ultrasonik. Ini adalah cara kerja dari sensor proximity, terutama infrared. Sedangkan untuk ultrasonik pun juga tidak jauh berbeda. Jadi dia dikirimkan gelombang ultrasoniknya, terkena objek, kemudian objek akan memantulkan dan gelombang tadi diterima oleh receiver. Nah, ini adalah beberapa kegunaan dari sensor proximity. Jadi kita bisa lihat di situ proximity sensor atau sensor jarak di sini sangat berguna apabila digunakan pada tempat-tempat yang berbahaya. Tadi contoh dalam parkir di situ. Itu berbahaya karena apa? Kalau mobil menabrak tembok, tentunya akan menyebabkan kerugian. Kemudian selain itu, dengan perkembangan teknologi, proximity sensor ini juga digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi contohnya misalkan apa di situ nanti? Contohnya adalah misalkan untuk mendeteksi apakah ada campuran logam dalam suatu makanan, produksi makanan di sana. Jadi misalkan kita membuat sebuah produksi makanan ringan, kemudian pada saat packaging kita tidak sadar ada logam yang masuk, misalkan isi staples di situ. Nah, kita butuh satu sensor untuk meyakinkan bahwa produk makanan kita itu benar-benar aman, tidak ada benda lain selain makanan itu masuk ke dalam packagingnya. Kemudian sensor proximity ini juga banyak diaplikasikan pada apa? Yaitu pada telepon pintar atau smartphone pada saat ini. Kita bisa lihat bagaimana ketika sebuah smartphone saat sedang telepon atau menerima panggilan, begitu kita dekatkan ke telinga, maka layarnya akan mati. Tujuannya apa? Dia akan mengunci layar biar layar itu tidak bisa diakses.
Ini adalah beberapa kegunaan. Nah, ini adalah penggunaan sensor proximity pada sistem otomatisasi atau untuk manufaktur sistem. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana sensor proximity ini digunakan dalam mesin kemasan. Tadi yang saya ceritakan, bagaimana memastikan bahwa kemasan yang ada, apa itu, barang yang ada dalam kemasan itu benar-benar aman. Kemudian mesin produksi sendiri, mesin percetakan, kemudian ada lagi percetakan plastik, kemudian ada lagi mesin pengerjaan logam, dan lain sebagainya. Ini adalah kegunaan dalam dunia manufaktur atau otomatisasi mesin. Kemudian kita bisa lihat jenis-jenis sensor proximity di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada inductive proximity sensor atau sensor jarak induktif, kemudian capacitive proximity sensor atau sensor jarak dengan sifat kapasitif, ultrasonic proximity sensor, dan photoelectric proximity sensor. Kita lihat satu persatu, adik-adik di sini. Jadi kita bisa lihat bagaimana nanti sensor jarak induktif di situ. Jadi sensor jarak induktif atau inductive proximity sensor di sini merupakan sensor jarak yang digunakan digunakan untuk apa? Untuk mendeteksi keberadaan logam baik itu jenis logam ferrous ataupun logam non ferrous. Jadi di sini nanti bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam. Nah, ini biasanya kita bisa gunakan ketika kita untuk deteksi logam pada proses pengepakan makanan. Nah, sensor ini akan bekerja apabila terdapat suatu tegangan sumber dan isolator pada sensor akan membangkitkan sebuah medan magnet dengan frekuensi tinggi. Jadi ketika nanti di sini berdekatan dengan logam, dia akan menghasilkan sebuah membangkitkan sebuah medan magnet dengan frekuensi yang tinggi. Nah, dengan proses ini, apabila terdapat sebuah logam yang terdeteksi oleh permukaan sensor, maka medan magnet yang dihasilkan akan berubah, dan perubahan ini akan membuat sensor memberikan sinyal. Ini adalah gambaran dari sensor jarak induktif. Kemudian sensor jarak kapasitif. Nah, sensor jarak kapasitif atau capacitive proximity sensor di sini merupakan sensor jarak yang dapat mendeteksi gerakan, komposisi kimia, tingkat dan komposisi cairan maupun tekanan. Nah, kalau tadi yang induktif itu adalah logam, kalau sekarang di sini berbeda. Dia bisa mendeteksi gerakan, komposisi kimia, tingkat maupun komposisi cairan di situ, maupun tekanan juga bisa. Nah, sensor jarak kapasitif ini dapat mendeteksi bahan-bahan dielektrik rendah seperti plastik atau kaca dan bahan-bahan dielektrik yang lebih tinggi seperti cairan, sehingga memungkinkan sensor jenis ini untuk mendeteksi tingkat banyaknya bahan melalui kaca, plastik, maupun kontainer lainnya. Nah, ini adalah contoh ya. Ini penggunaan sensor ini ya ini untuk memudahkan dalam parkir di situ. Kemudian ada ultrasonic. Nah, ultrasonic proximity sensor. Di sini sensor jarak yang menggunakan prinsip operasi yang mirip pada sebuah radar atau sonar, yaitu dengan menghasilkan gelombang frekuensi tinggi. Nah, dari gelombang yang dipantulkan nanti dia akan diterima, kemudian dia akan olah. Nah, sensor proximity ultrasonic ini akan menghitung waktu antara pengiriman sinyal dengan penerimaan sinyal dan dia akan menentukan jarak objek yang bersangkutan. Ini adalah ultrasonic. Kemudian jenis sensor proximity yang lain di situ kita bisa lihat ada sensor proximity photoelectric atau di sini sensor jarak fotolistrik. Jadi di sini sensor jarak ini menggunakan elemen yang sangat pekat terhadap cahaya di situ ketika untuk mendeteksi sebuah objek. Nah, sensor proximity fotolistrik di sini itu nanti akan terdiri dari sumber cahayanya disebut dengan emitor dan penerima disebut dengan receiver. Nah,
Kemudian terdapat 3 jenis sensor foto-listrik di sini. Yang pertama direct reflection. Jadi emitter dan receiver ini nanti ditempatkan bersama dan menggunakan cahaya yang dipantulkan langsung dari objek untuk dideteksi. Jadi dia nanti adalah langsung di sini direct. Kemudian ada lagi yang mode refleksi. Jadi dipantulkan. Jadi emitter dan receiver ini disimpan bersama dan dia membutuhkan reflektor. Nah, fungsi dari reflektor di sini nanti adalah untuk memantulkan cahaya di sini nanti agar bisa diolah. Nah, jadi di sini nanti ketika dia terkena reflektor, di situ nanti sebuah objek akan dideteksi ketika objek tersebut mengganggu berkas cahaya antara sensor dan reflektornya ini. Ketika dia ada noise atau dia mau menyebabkan perubahan besaran di situ nanti, maka dia akan membangkitkan informasi. Kemudian yang terakhir di sini ada true beam. Nah, true beam di sini emitter dan receiver ditempatkan secara terpisah. Kemudian mendeteksi suatu objek ketika objek tersebut mengganggu berkas cahaya antara pemancar dan penerima. Ini adalah jenis dari sensor jarak foto listrik. Kemudian, kenapa kita harus menggunakan sensor proximity? Nah, yang pertama kita bisa lihat, satu, objek yang kita deteksi itu terlalu kecil, sehingga kita butuh alat ini. Kemudian kedua, perlu respon yang cepat, dan kecepatan switching yang diperlukan ini. Jadi di sini nanti kita membutuhkan respon yang cepat terhadap aktuatornya. Nah, maka kita bisa menggunakan ini. Kemudian objek yang dideteksi itu disembunyikan. Contoh tadi ya, misalkan ada logam yang tiba-tiba masuk dalam packaging makanan dan kita tidak tahu lah, dengan adanya sensor ini kita bisa tahu. Atau bisa juga nanti lingkungan yang berbahaya di situ nanti. Jadi kita boleh kontak secara langsung. Nah, ini nanti mungkin kita bisa kembangkan teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk di bidang kesehatan. Jadi misalkan kita bikin sebuah termometer tanpa harus kontak secara langsung dan kita bisa deteksi dari jarak 5-10 meter. Ya, kita bisa menggunakan kamera thermal, kita taruh di helm atau di kacamata di situ. Nah, petugasnya cukup melihat dari jarak jauh. Ini adalah kegunaan dari proximity sensor. Nah, ini adalah slide terakhir kita. Jadi, ini contoh bagaimana fungsi proximity sensor pada smartphone. Jadi kita bisa lihat pada saat pengguna smartphone melakukan panggilan telepon atau menerima telepon, smartphone smartphone pasti akan didekatkan ke telinga. Kemudian proximity sensor akan mendeteksi adanya objek yang mendekatinya dan akan memberikan sinyal untuk mematikan fungsi layar sentuh. Tujuannya apa? Supaya layar sentuh itu tidak merespon apapun. Karena kalau dia terkena kulit, nanti bisa merespon, bisa mencet kemana-mana. Ini contoh penggunaan dari proximity sensor. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya, adik-adik. Jika ada pertanyaan, adik-adik bisa kirim ke email saya di k.teguh.m@live.undip.acid atau nanti bisa bertanya secara langsung melalui Instagram ataupun melalui Twitter. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.